Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Jadi ini hari ketiga aku di rumah, di kampung ya, di rumah orang tua aku. Pagi ini cuacanya bagus banget, makanya ini aku mau ngajakin kalian keliling di desa aku ya, deket-deket rumah aja sih. Jadi warga di kampung aku mayoritas itu pekerjaannya petani dan buruh. Petani dan buruh itu beda ya. Kalau petani itu yang punya lahan, tapi kalau buruh berarti yang bekerja untuk petani. Tapi sekarang udah mulai ada kemajuan ya. Orang-orang yang dulu merantau ke Jakarta kebanyakan itu kan kerja di konveksi atau jadi ART gitu ya. Kalian bisa lihat itu rumah yang lantai 2 itu sama rumah yang ini juga, ini yang hijau juga rumah lantai 2. Ini tuh sekarang udah jadi konveksi. Jadi mereka-mereka yang dulu merantau di Jakarta jadi pekerja sekarang jadi bos konveksi. Adanya konveksi di kampung aku ini sangat membantu perekonomian ya. Oh iya, ini sebelah rumah aku juga baru mulai buka konveksi juga sama. Pekerjanya juga udah lumayan banyak, sekarang udah mulai jalan. Alhamdulillah ya. Adanya konveksi ini tuh amat sangat membantu perekonomian ya. Terutama untuk para ibu-ibu rumah tangga atau ya orang-orang yang udah nggak pengen merantau lah, udah pengen tinggal di kampung, itu sekarang juga pada kerja di konveksi-konveksi ini. Oh ya, ini ada anaknya pade aku ya. Oke, lanjut. Jadi mereka-mereka yang dulu pernah merantau di Jakarta itu kan pasti udah punya skill ya, kayak misal skill jahit atau obras kayak gitu. Mereka juga sekarang jadi bisa kerja di rumah sambil mantau anak gitu ya. Mereka juga beli mesin gitu, jadi kerjaannya dibawa ke rumah untuk menjahit atau obrasnya gitu. Nah, untuk finishingnya juga ada, jadi kayak seperti gosok, terus buang benang, ngelipet, terus masukin baju ke kantong kayak gitu. Termasuk mbak aku yang ibu rumah tangga juga cukup terbantu. Kalau mbak aku kerjanya di konveksi yang belakang rumah ya. Nanti aku kasih unjuk ke kalian. Aku akan main ke konveksi teman aku yang di belakang rumah ini. Oh ya, hari ini aku juga mau bikin lepet sama mamaku ya. Karena kemarin suamiku request kalau pulang kampung minta dibawain lepet karena dia suka banget lepet bikinan mamaku. Jadi hari ini aku mau bikin. Oh ya, itu ada tukang sayur. Tapi katanya mamaku udah belanja sayur tadi pagi-pagi. Oke, jadi lepet itu biasanya dibikin kalau lebaran atau ada acara-acara tertentu seperti kayak 7 bulanan kayak gitu ya. Bikinnya itu dari beras ketan, terus juga kelapa dan dikasih sedikit garam. Lalu dibungkus pakai janur kuning. Ini mamaku udah nyiapin kelapanya ya. Ini mamaku beli kelapanya ketuaan, harusnya agak mudaan dikit lagi biar lebih enak dan gurih. Cuman ya nggak apa-apa pakai kelapa ini juga. Ini mau diambil airnya dulu, kan bisa diminum dan juga banyak manfaatnya. Oke, sambil nungguin mamaku ngupas kelapanya, nanti mau diparut, kita sedikit ngobrol-ngobrol dulu ya. Jadi mamaku sama bapak aku itu petani, petani dari dulu ya, dari mereka awal menikah. Alhamdulillah sampai sekarang masih semangat kerja. Bahkan katanya kalau nggak kerja itu nggak enak rasanya, jadi mereka masih ya bekerja di sawah dan kebun, nanam padi, nanam ya, lain-lain lah kayak jagung gitu. Kita sebagai anak sih kadang kayak ya udahlah, apa namanya, udah tua istirahat gitu ya, cuman semangat kerja mereka itu tinggi. Jadi kalau nggak kerja itu justru rasanya itu katanya nggak enak, badannya pegel-pegel, mungkin karena udah terbiasa kerja ya. Bahkan kadang habis sakit pun kayak nggak sabaran langsung digempur lagi ke sawah. Namanya juga orang tua ya.
jadi ini kelapanya udah selesai dikupasin sama mamaku tuh, udah gini ya, udah bersih, tapi ya nggak bersih-bersih banget lah, yang penting udah dikupas. Nah sekarang aku mau bantuin marut kelapanya biar nanti cepet ya. Ini aku digangguin sama ponakan aku, emang dia itu kalau ada orang kerja pengennya itu bantuin, padahal laki-laki ya, kalau mamanya masak juga sukanya ngeriwahin apa, tapi ya bagus juga. Semoga nanti sampai gede punya karakter yang ringan tangan, jadi suka membantu orang tuanya juga kakek neneknya. Oke, kita marut kelapa dulu sampai semuanya habis. Jadi ini mamaku bikin 4 liter itu kelapanya 1 butir ya. Oke, setelah kelapanya udah selesai diparut, ini beras ketannya tuh udah direndam dulu ya. Rendamnya ini, aduh aku lupa nanya lagi dari semalam kalau nggak salah sih ini. Terus dicampur sama kelapa tadi yang aku parut, terus ditaruhin garam. Ini naruhin garamnya lumayan pengaruh sih ya, soalnya kadang kalau keasinan nggak enak, kalau kurang asin juga nggak enak, harus pas gitu rasanya. Ini mamaku udah bersih ya, udah cuci tangan dan lain-lain. Terus semuanya diaduk sampai merata. Oke, ini udah diaduk, udah rata. Untuk kalian yang pengen belajar bikin lepet, tolong diperhatiin ya. Aku juga masih belajar. Dari dulu mamaku terus yang bikin, mbakku juga nggak bisa sebenarnya, entah karena malas atau apa. Tapi dia kalau bikin tuh jadinya aneh banget. Tapi kata mamaku aku udah lumayan, udah bisa kata mamaku. Cuman ya kadang-kadang masih belum yang bisa cepet gitu bikinnya. Soalnya kan kita harus belajar juga ya, orang tua kita kan juga semakin tua, nanti juga kita harus menggantikan perannya mungkin ketika mereka udah nggak sekuat sekarang gitu. Aduh jadi pengen nangis aduh ngomongnya. Jadi tiap lebaran kita bisa gantiin ibu kita ya, mama kita bikin seperti inilah, makanan-makanan khas seperti ini. Jadi biar tiap lebaran itu nggak hilang tradisi seperti
seperti ini bikin lepet. Jadi begini caranya ya, tolong diperhatiin baik-baik. Oke, jadi lepetnya itu jadinya seperti ini. Di setiap daerah itu bentuk lepet beda-beda ya. Lihat tuh mama aku. Mama aku tuh emang receh, kayak aku persis banget, orangnya tuh receh, kayak kadang nggak lucu pun suka ketawa gitu ya. Emang lucu sih, mama aku tuh kocak orangnya. Ini juga aku lagi bantuin, mohon maaf disensor ya karena aku nggak pakai kerudung, males kadang pakai kerudung kalau lagi di dalam rumah. Tuh kan, ini bentukannya udah bagus lah, udah hampir mirip kayak punya mamaku. Oh ya, kunci bikin lepet itu ngikatnya juga harus kencang banget ya. Jadi si lepet ini diisi sampai padat, terus diikat yang kenceng karena pengaruh nanti sama hasil akhirnya. Jadi lepet yang bagus tuh hasilnya nanti pas terakhir itu nggak yang lembek gitu, tapi gimana ya, ibarat kata kayak lontong gitu, gimana sih, jadi nanti kenyal. Oh ya, nanti hasilnya tuh jadi kenyal. Kalau misal mau kenyal, jadi ikatnya harus bener-bener padat gitu, harus kenceng gitu ikatnya.
Oke, jadi ini udah jadi ya. Totalnya itu ada 29 lepet yang jadi. Mungkin nanti nggak aku bawa semua untuk suami aku ya. Aku juga ninggalin buat di sini orang-orang rumah juga sebagian. Nah, lepet ini nanti direbus sampai sore. Ini kan pagi ya, sekitar jam 9-an ini. Nanti matangnya itu sekitar ya jam 4 atau jam 5-an. Jadi direbus, ditungku seperti ini seharian. Nanti baru matang. Oke, sambil nunggu lepetnya mateng, ini aku mau main ke konveksi temen aku tadi yang aku ceritain ya, sesuai janji aku. Ini mamaku juga tiba-tiba ada di sini, kayaknya mbakku juga ada di sini. Jadi ini rumahnya, ini hasil dari usaha bapaknya ya, konveksi di Jakarta. Orangnya memang pekerja keras banget. Jadi kalau kata orang tuh tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, tapi emang orangnya pekerja keras banget, aku salut. Di sini memang kosong ya, karena sekarang itu kerjanya pada di rumah yang aku ceritain tadi. Jadi kayak pekerjaannya dibawa ke rumah, mereka punya mesin di rumah, jadi ini banyak mesin-mesin yang nganggur. Ini juga katanya dia lagi butuh tukang obras. Ini suami teman aku ya, kita emang suka ya bercanda-bercanda gitulah. Biasanya di sini rame, cuman ya emang lagi sepi. Nanti aku kasih lihat ke kalian juga apa yang lagi dikerjain. Ini ada mbak-mbak lagi jahit juga. Ini kakakku ya, ini mbakku yang lagi nyapu. Dia mau mulai kerja. Jadi kalau kerjaan mbakku itu, kalau bahasa di konveksi itu anak dalam. Jadi dulu pun awal-awal aku merantau, aku juga nginepnya atau numpang tinggalnya itu di bapaknya temen aku ini yang di Jakarta, yang di konveksinya di Jakarta. Jadi ya sambil nyari-nyari kerjaan, aku nyambil kerja di situ jadi anak dalam. Dulu tuh bayarannya seminggu 100.000 atau 110 ya. Jadi aku tidurnya juga di situ. Ini mbak aku lagi buang benang, ini lagi ngerjain kayak kaos apa ya, mereknya sih merek Cina gitu, yang bahan-bahan import gitu, bagus. Dan kalau kakak aku ini nggak kayak aku dulu ya, anak dalam yang dibayarnya seminggu 100 ribuan gitu, enggak. Kalau di kampung itu pakainya jadi borongan, jadi nanti harganya per seri berapa atau per lusinya berapa, tapi lumayan banget. Mbak aku kalau lagi banyak kerjaan atau misalkan tenaga dia lagi kuat gitu ya, lagi banyak kerjaan, terus dianya mampu sehari bisa 400.000. Tapi ya itu dia udah kewalahan banget lah ngejar 400.000 sehari itu.
Oke, kita balik ke tungku. Ini aku lagi nungguin lepet yang tadi ya, karena mamaku pergi, jadi aku nungguin api biar nggak mati. Tapi ini kayaknya malah tambah mati deh apinya. Oke, jadi ini penampakan lepet yang udah mateng ya. Sorry banget videonya cuma sampai sini. Makasih yang udah nonton. See you in the next video.